Sekarang masa depan, ada ketakutan. Kalau terlalu takut melihat masa depan, takut pensiun, takut mati, takut sakit, maka itu berpengaruh kepada pikiran. Kalau sudah pikirannya macam-macam, gula darah naik, diabetes meletus, asam urat turun, naik asam lambung, naik diabetes, naik kolesterol, naik jantung koroner, naik tekanan darah, berbagai macam penyakit datang. Tapi saya yakin dan percaya, melihat dari tatapan mata cerahnya wajah Bapak Ibu hadirin hadirat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kenapa sehat badannya? Karena pikirannya sehat. Kenapa pikirannya sehat? Karena hatinya sehat. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, kalau yang segumpal ini, sekepal ini baik, sholahal jasadu kulluh, maka yang lain ikut jadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung mata, ujung kaki, semuanya sehat. Wa idza fasadat, tapi kalau dia sudah rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ngaji memperbaiki hati, baca Quran memperbaiki hati, zikir memperbaiki hati, sholawatan memperbaiki hati, kumpul silaturahim memperbaiki hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hati itu saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun, tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Karena semua berawal dari hati. Nyambung semua, Masya Allah. Kalau hatinya sudah salim, ngomongnya salim, mata salim, pendengarannya salim, ide-idenya pun salim, tidak hanya mengejar popularitas, tidak hanya melihat terbang ke atas, tidak hanya memikirkan diri, keluarga, anak-anak. Mudah-mudahan dengan hati yang salim, dengan pikiran yang salim, amal-amal kita juga semua adalah amal yang soleh, bukan somat. Amal-amal soleh inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini cukup dipikirkan. Ada masalah, pikirkan sekali. Kalau ada jawabannya, temukan. Nggak ada jawabannya, nggak usah dicari. Karena ya memang nggak ada jawabannya. Ngapain mesti kita pikirkan? Pikirkan saja yang ada solusinya. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustaz Somad, ini berapa lama berjalan ini? Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kami satu persatu. Kalau malaikat maut Israel itu nyabut nyawa berdasarkan akte kelahiran, saya terus terang kehilangan semangat karena saya yang paling tua di antara mereka. Tapi karena saya yakin bahwa malaikat itu enggak ngelihat angka kelahiran, bisa jadi yang paling muda meninggal duluan. Banyak kejadian demikian. Maka jangan pernah merasa berputus asa. Kita hanya disuruh berbuat. Lalu kalau kita sudah berbuat, wa qul i'malu, beramallah, fasayarallah, yang melihat amalmu Allah. Datang seorang namanya Sa'ad, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberi air minum. Kalau kita belum mampu buat sumur bor, dan sini memang nggak perlu karena airnya alami,
maka kita tinggal support berapa botol, berapa kotak, berapa dirigen, berapa truk, berapa tangki, maka itu hadiahnya untuk pahala almarhum almarhumah mengalir sampai hari kiamat. Jadi tinggal yang kita pikirkan ke depan ini adalah apa kira-kira yang akan kita tinggalkan kalau kita mati. Terus kita mikir sejenak, kalau kita meninggal, yang kita tinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Coba kita pikirkan. Pikirkan kalau kita mati meninggalkan apa? Banyak sekarang orang mikir, apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Pusing, mumet, sakit kepala, mikirkan apa nanti setelah pensiun. Yakin benar dia bahwa dia akan pensiun. Dia nggak tahu malaikat maut datang sehari menjelang pensiun. Banyak orang terlalu memikirkan keriput kerut wajahnya, memikirkan kulit wajahnya. Dia nggak tahu sebelum keriputnya datang, sebelum kerutnya datang, cacing tanah sudah datang duluan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang disombongkan itu apa? Yang buat sakit kepala itu apa? Yang dibanggakan itu apa? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari rahim ibumu nggak tahu apa-apa. Jangankan ilmu, jangankan S1, S loro, S telu, S doger, S cendol, S bandung, nama sendiri pun dikasih orang lain. Ada di antara bapak ibu ini yang lahir sudah tahu namanya sendiri. Namanya, apalagi pakaiannya, apalagi warisannya, kita nggak tahu apa-apa. Dan ketika kita lahir tidak bawa apa-apa, kita lupa. Kita diingatkan lagi dalam acara akikah. Nanti datang ya anak saya akikah. Sebenarnya kita diingatkan, inilah panjangmu cuman sejengkal, tapak kakimu 2 jari, gak bawa apa-apa. Inilah kamu Abdul Somad 40 tahun yang lalu. Kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu kemudian sekarang bisa bicara, bisa berjalan, bisa melihat, sampai pada akhirnya nanti kembali lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Dibaca tiap malam Jumat, tahlilan, solawatan, zikir, pindah rumah, akikah, walimah. Saat kamu sampai usia yang ditetapkan Allah, kamu akan kembali ke usia sedia kala. Dulu pandangannya sejengkal, nanti di hari tua pun mulai rabun. Dulu tegaknya tidak bisa lama, bergoncang bergoyang, sampai masanya di hari tua pun lutut mulai gemetar. Dulu kalau lama berjalan, anak-anak kecil minta gendong. Setelah tua kita pun juga tidak bisa lama tegak dan lama berjalan. Sampai pada akhirnya kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, yang hebat-hebat, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Pejabat, mati. Anggota dewan, jangan kuat ada orang. Polisi, ada pak polisi. Tentara, ada orangnya. Ustadz, kita semua akan mati. Pikirkanlah apa yang akan kita tinggalkan. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat itu banyak, cuman 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya, sampai ke pelataran parkir. Yang kedua ahlu, keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya. Cuman sampai di pintu liang lahat ngelihat ke dalam, survei. Setelah itu mereka akan pulang. Yarji'usnani, yang 2 pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang.
Mohon maaf ya Bu, jangan marah, jangan tersinggung. Saya boleh nanya, kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Jelas Pak. Terus yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu kira-kira apa? Gombal. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat malam tahajud, zikir subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Itu yang zikir, bukan waqiah waqiah waqiah. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik, yang indah. Andai pulang, Ustadz Somad pulang ke Riau, meninggal dunia, andai berakhir usianya menurut catatan di Lauhil Mahfuz, saya ingin yang saya tinggalkan adalah kenangan yang baik-baik semuanya, insya Allah. Maka kita perlu menjaga hati, kita mesti hati supaya jangan sampai sakit. Masya Allah, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya kita kembali menghadap Allah, lalu kemudian yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pun hilang. Takut nggak makan, mayat nggak makan lagi. Takut nggak kerja, mayat memang nggak kerja. Takut nggak putih, memang mayat akan disantap cacing tanah. Apa yang dikhawatirkan? Kekhawatiran akan hilang. Digoda setan. Setan itu hanya menggoda ketika darah mengalir. Asyaitonu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau jantungnya sudah berhenti berdegup, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, setan pun tidak lagi akan ada menggoda. Makanya kalau ada di antara bapak ibu jamaah yang mengatakan, Ustaz Somad, saya lelah baca auzubillah, saya lelah baca ayat kursi, kapan saya berhenti? Tenang, nanti kalau sudah mati, berhenti. La ughwiyannahum, kata setan, saya akan goda mereka, sesatkan mereka. Sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad. Sebelum sholat, apa kata setan? Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Nanti masih muda, umur masih panjang. Setelah sholat, apa kata setan? Itu kunci ada tinggal di atas TV. Itu kunci motor tinggal di dapur. Setelah selesai sholat, apa kata setan? Kamulah penghuni surga, yang lain masuk neraka. Kamu adalah orang yang paling baik, yang lain adalah jahat. Setan langkah pertamanya menggoda kita untuk jahat. Kalau dia gagal menggoda kita untuk jahat, dia akan goda kita mengatakan, engkaulah orang yang paling hebat. Mudah-mudahan 2 jalan ini tidak masuk ke dalam diri kita, insya Allah. Kita tidak jahat dan kita tidak merasa paling hebat. Kalau memang kaya, kalau memang hebat, kalau memang jutawan, kalau memang penguasa, selesaikanlah pondok-pondok, selesaikanlah masjid-masjid. Bukan dilihat dari sebesar apa rumahmu, bukan dilihat dari sebanyak mana motormu, bukan dilihat dari semewah apa kendaraanmu, tapi apa yang akan engkau tinggalkan. Mobil tinggal, motor tinggal, STNK, BPKB, nama kita bertahan di sana hanya 1 tahun. Setelah itu mereka akan bawa ke kantor Samsat, tukar nama. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau nangkap almarhum.
Nama kita di BPN Badan Pertanahan Nasional paling lama bertahan sebelum surat tanah rumah dijual. Begitu dijual, ganti nama, balik nama, akte notaris, bawa ke BPN. Nama kita nggak berlaku. Nama yang kekal abadi hanyalah nama yang di dinding masjid, nama yang di pondok pesantren. Andai tidak tertulis nama kita di sana, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat mencatat, tidak pernah lupa, tidak pernah silap, tidak pernah khilaf. Jadi mumpung masih hidup, selama hayat di kandung badan, masih bernafas, mata masih berkedip, tangan masih melangkah, tangan masih mengayun, insya Allah kita tidak akan pernah berhenti beramal soleh. Innal insana lafi khusr. Semuanya rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, yang kurang ganteng lebih rugi. Rakyat jelata rugi, penguasa lebih parah ruginya. Masa dengan kekuasaan nggak bisa nolong agama Allah? Masa dengan harta nggak bisa nolong agama Allah? Masa dengan tanda tangan nggak bisa nolong agama Allah? Sudah diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan harta, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Untuk apa lama-lama hidup di atas dunia? Maka kira-kira apa manfaat kita hidup di atas dunia? Bermanfaat untuk orang-orang terdekat, untuk istri, untuk anak. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya bermanfaat. Untuk siapa? Untuk istri teman saya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa insya Allah.